Virus itu perlu media untuk bisa bertahan hidup ya. Karena virus itu tidak akan bisa memperbanyak diri di luar tubuh. Kalau masuk ke dalam tubuh, baru nanti bisa memperbanyak diri jadi banyak gitu. Kalau di luar dia tidak bisa, tapi dia perlu media. Nah, medianya yang paling cocok buat virus COVID-19 itu apa? Adalah di droplet. Droplet itu butiran-butiran air yang keluar pada saat ada seseorang yang terinfeksi, kemudian dia bersin dan menyembur. Nah, berarti dia hanya bisa hidup di dropletnya itu. Dan droplet itu akan menyebar dalam jarak ya sebatas radius itu aja 1-1,5 meter. Kalau dia ada di 2 meter, ya dia tidak. Itu sebabnya konsep awal kenapa kita harus memberi jarak. Kenapa? Kontak dekat ya. Iya, supaya kalau misalnya ada yang sakit terus kemudian bersin, tidak nular ke orang yang di dekatnya, kan gitu. Nah, yang lain lagi, kalau kita mau supaya lebih aman lagi, nah, yang sakit ya sebaiknya nggak usah main-main keluar, di rumah saja, terus minum vitamin. Virus selalu butuh media untuk bertahan hidup. Semakin dingin, semakin basah, makin gelap, dia bisa bertahan hidup semakin lama. Di droplet itu basah. Nah, kalau misalnya katakanlah saya ada di dekat sini, kemudian saya bersin misalnya, saya bersin. Nah, droplet yang ada di situ, kalau misalnya nanti kena di baju, nah dia akan bertahan juga di baju lama. Nempel. Iya, lah terus pas pada saat kita buka baju, terus nanti kena hidung kita, ya akan masuk ke dalam. Tapi seberapa lama dia bisa bertahan di situ tergantung kondisi lingkungan. Semakin terang, semakin kering, semakin panas, dia juga nggak akan bisa bertahan hidup lama. Jadi sebenarnya virus ini punya kelemahan banyak sekali. Jadi dia hanya bisa bertahan di droplet, tetesan lendir atau cairan yang ada di situ. Dan kalau misalnya kita bersin di satu lokasi atau di meja misalnya, kemudian kita langsung dibersihkan dengan desinfektan, dibersihkan dengan sabun, dibersihkan dengan pembersih lantai atau apa, itu dilap gitu dalam waktu 3 menit sudah hancur. Jadi virus ini gampang hancur dengan pelarut lemak, dengan sabun, dengan deterjen dan macam-macam, termasuk kalau nempel di baju kita terus langsung masukin mesin cuci, itu virusnya hancur. Kelemahannya seperti itu. Nah, kelebihannya nyebarnya cepat. Jadi sebenarnya kita bisa tahu kelemahan dan kekuatan virusnya dengan jelas supaya kita bisa ngatasi. Kita harus tahu dulu kalau kita mau bertempur. Kita kan harus tahu dulu musuhnya. Kalau kita tidak tahu musuh kita apa, yang terjadi apa? Kita cuma ketakutan aja. Wah, nanti kena, saya sekarang kena, besok mati, ya enggak lah. Semakin dingin dia bisa bertahan hidup semakin lama. Tapi permasalahannya di sini adalah bukan seberapa lama dia bisa ada di situ, seberapa ingin kita dia hidup. Seberapa kita ingin supaya virus itu tetap hidup. Kalau kita pengen virus itu cepat mati supaya nggak nular, ya kalau misalnya kita tahu mejanya kotor, ya dibersihin aja. Disemprot, dibersihin. Ada yang bersin misalnya, ya cepat-cepat disemprot, dibersihin. Semakin kita diamkan paparan virus yang ada di situ, ya dia akan bertahan semakin lama. Tapi kalau misalnya kita bisa punya kesadaran sendiri untuk mulai dengan pola hidup bersih, setiap ada sebaran di situ ya kita semprot bersih, simpel kok itu, nggak terlalu sulit, cuma diusap aja seperti itu. Nah, maka kita akan sangat membantu untuk mengurangi sebaran virus. Jadi kita akan kembali lagi ke sifat virus. Virus ini pertama cepat menyebar, jadi dia akan sangat mudah beradaptasi, bisa menempel di saluran pernapasan manusia. Yang kedua, fatality rate-nya tidak besar. Ini kita bisa lihat dari hasil statistik dimanapun di seluruh dunia, bahwa masih selalu akan ada 97% orang yang recovery. Jadi kalau dari 100% populasi ada 3% yang masuk ke fatality rate, dan 97% itu dia bisa pulih dan juga bisa masih tetap sehat. Status positif terinfeksi ini bukan status yang tetap. Seperti misalnya, oh saya kena, sekarang saya positif, sampai 1 tahun ke depan saya tetap positif. Tidak. Itu akan berubah seiring dengan peningkatan kekebalan tubuh. Jadi kalau hari pertama saya terinfeksi, saya akan positif. Hari ke-7 saya masih tetap positif, tapi nanti di hari ke-10 pada saat antibodi saya mulai naik di 7 hari pasca infeksi, di hari ke-10 antibodinya banyak, kita akan berubah jadi negatif. Puncak produksi antibodi ada di hari ke-14, sehingga di hari ke-14 dia akan habis semua virusnya, dinetralkan oleh antibodi. Jadi kalau kita mau melihat keganasan virusnya, itu kita jangan melihat
kita harus kembali ke struktur virusnya ya. Struktur virusnya lagi, sifat virusnya. Virus ini bentuknya tetap dia akan menyerang ke semua manusia. Dia tidak berubah. Yang menyebabkan terjadinya perbedaan adalah di manusianya. Ada manusia yang sehat, yang memiliki saluran pernapasan yang sehat, sehingga pada saat terinfeksi, yang akan keluar adalah batuk, kemudian nanti bersin, pilek, kemudian dia demam, sampai paling 5 hari. Dan kemudian di hari ke-7 dia akan mengalami recovery. Dan di hari ke-14 dia full sembuh. Tapi untuk orang-orang yang berada di dalam grup dengan resiko tinggi, misalnya, yang udah berusia lanjut. Kalau orang usianya lanjut, kemudian dia nanti akan memiliki pengurangan dalam hal produksi antibodi karena usianya udah lanjut. Di statistik itu dia ada di usia antara 70-80. Itu di statistik datanya. Terus yang kedua, manusia dengan komplikasi penyakit, diabetik misalnya, atau hipertensi, atau stroke, gitu kan. Dan yang ketiga adalah manusia yang memiliki riwayat gangguan pernapasan, misalnya TBC, misalnya bronkopneumonia, bisa jadi juga asma. Maksudnya adalah saluran pernapasannya sudah mengalami kerusakan sebelum ditempeli virus, sehingga pada saat ketempelan COVID-19 akan lebih parah. Itu yang menyebabkan terjadinya ada angka fatality rate 3%. Nah, jika kita akan fokus ke 3% ini, berarti kita akan berbicara mengenai grup dengan resiko tinggi, sehingga yang seharusnya lebih diperhatikan adalah yang di grup dengan resiko tinggi ini untuk dapat prioritas ke rumah sakit. Kenapa? Supaya rumah sakitnya nggak penuh, dokternya nggak repot. Jadi nggak ada yang baru pertama kali kena sekarang, baru demam sebentar, terus waduh besok saya mati langsung ke dokter. Nggak seperti itu. Kita mendahulukan grup dengan resiko tinggi, sehingga tidak semuanya harus masuk rumah sakit. Nah, kita harus memberikan edukasi gimana caranya supaya kita bisa melawan virusnya yang ada di luar tubuh, meningkatkan antibodi yang ada di dalam tubuh secara mandiri, supaya kita semua nanti bisa mengatasi virusnya. Jadi kita berbicara mengenai masalah sebaran virus. Jadi satu hal yang harus kita pahami dulu, ini imunologi basic, adalah bahwa kalau saya pernah kena virus, misalnya saya pernah kena virus COVID-19, nah, tubuh saya akan punya data tentang virus ini. Sehingga pada saat nanti saya kena lagi, saya akan kebal. Pertama kali kena, antibodi saya akan keluar dalam waktu 7 hari untuk yang infeksi pertama. Tapi nanti begitu infeksi kedua, saya kena lagi, itu nggak usah nunggu 7 hari karena sudah ada datanya di sel memori. Saya akan mengeluarkan dalam waktu 24 jam, sehari langsung kebal. Ini prinsip dasar kenapa kita semua harus divaksin. Jadi kita kasih virusnya dulu, dikenalin, supaya nanti kalau ada lagi, antibodi kita bisa keluar lebih cepat dan lebih banyak. Nah, jadi kalau misalnya saya sudah pernah kena, kemudian saya sembuh dalam waktu 14 hari, saya keluar ke kerumunan, dan di kerumunan ini ada orang yang sakit, kemudian saya kena lagi. Apakah saya bisa kena? Jawabannya ya, pasti ya. Kalau diambil sampel, apakah itu akan jadi positif? Ya, benar jadi positif. Tapi apakah infeksi kedua itu akan membuat saya sakit? Tidak, karena saya sudah punya antibodi. Dan kalau yang pertama tadi, mungkin kita ingat, hari pertama positif, nanti hari ke-7 masih positif, hari ke-10 bisa jadi negatif. Yang pertama, infeksi pertama. Kalau sudah saya kena lagi, hari pertama positif, nanti hari ketiga bisa positif, hari keempat sudah negatif. Karena antibodinya sudah keluar. Dengan memberikan vitamin E dan vitamin C, kita bisa memproduksi antibodi 2-3 kali lipat lebih banyak daripada normal. Jadi produksi antibodi yang normal itu akan bisa dicapai jika kita dalam kondisi yang fit. Berarti apa? Berarti kita ya makan yang benar, kemudian kita istirahat yang cukup. Karena semakin banyak kita bergadang, semakin banyak kita stres dan panik bahwa kita besok mati. Nah, itu ya. Itu akan sangat menurunkan produksi antibodi. Bahkan kita jadi panik terus, kemudian kita jadi nggak tidur, kemudian kita mau minum nggak enak, makan nggak enak, ya kan? Akhirnya kita kurang energi, akhirnya ya nggak ada produksi antibodi. Jadi sebenarnya dengan pola hidup yang sehat itu akan mampu membuat kita memproduksi antibodi secara normal. Dan pada saat ada dalam kondisi wabah, jika kita mengkonsumsi vitamin E dan vitamin C, kita akan memproduksi antibodi bisa 2-3 kali lipat dari produksi normal. Dan ini akan sangat-sangat membantu pada saat ada kondisi wabah virus. Dan yang paling utama lagi adalah, sekali lagi, panik
dan stres itu tidak akan meningkatkan antibodi kita atau menyebabkan virus yang ada di luar menjadi berkurang. Meningkatkan antibodi dengan berpikir positif, dengan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup bahwa sebenarnya virus ini bisa kita hadapi, kemudian konsumsi vitamin dan pola hidup bersih. Membunuh virus di luar tubuh dengan pola hidup bersih, meningkatkan antibodi di dalam tubuh untuk mengatasi virusnya. Dan tanpa panik, tanpa stres. Kita bisa menemui banyak vitamin E, itu ada di kecambah atau tauge itu, brokoli. Kemudian ada di daun kelor, itu vitamin E-nya cukup banyak. Sementara vitamin C, ya biasa ada di jeruk, ada di tomat, bahkan cabai, itu vitamin C-nya cukup tinggi. Jadi jika kita bisa membeli yang dari apotek yang sudah diekstrak itu ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, apa yang ada di alam bisa kita pakai untuk meningkatkan kekebalan kita. Semua orang, semua penduduk bisa meningkatkan produksi antibodi dan semua orang berhak untuk hidup sehat.